Assalamualaikum, halo teman-teman mahasiswa UT, khususnya untuk program studi sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Beberapa hari yang lalu saya pernah menjelaskan bagaimana cara untuk regis dan login untuk akun yang ada di karil.ut.ac.id. Namun, saya tidak akan menjelaskan tentang regis akun maupun login di karil.ut.ac.id kembali. Namun, di sini saya akan memberikan beberapa pandangan pemaparan mengenai bagaimana cara penyusunan karya ilmiah untuk prodi sasing atau sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Ya, nah di halaman pertama ini halaman depan kita menentukan judul dari karya ilmiah yang akan kita buat. Jadi untuk contoh di sini adalah saya memakai karya ilmiah yang sudah saya unggah di laman karil.ut.ac.id pada tahun 2019 ya, seingat saya itu waktu pembuatan karil tersebut. Nah, di sini saya menggunakan penerapan metode dan analisis penerjemahan mengenai studi kasus penerjemahan teks eksplanasi yang berjudul Academic Institution and Online Degree ke bahasa Indonesia. Ya. Jadi di sini sertakan nama kalian, name, alamat emailnya, kemudian kita berada di prodi apa, ditulis, diketikkan juga di sini, kemudian kita ada di Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Ilmu Politik, tentunya di Universitas Terbuka. Nah, di halaman awal ini, teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa semua, kalian akan berada di bagian abstrak. Ya, abstrak di sini ada beberapa aturan ya, metode dalam penulisan abstrak yang sudah ditentukan di panduan karil. Ya, di panduan karil di situ kalian baca terlebih dahulu apa-apa saja yang harus kalian buat untuk menyelesaikan naskah atau karil yang akan kalian buat nantinya. Nah, di bagian abstrak kalian sertakan ini ada beberapa metode dan teknik yang harus kalian jelaskan secara garis besar saja. Tentunya penggunaan translation ya, penerjemahan ya dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, di bagian abstrak ini pada bagian akhir, nah di bagian ini sertakan pula kata kunci. Kata kunci di sini diambil maksimal 5. Nah, jadi saya maksimalkan saja sampai 5. Terdiri dari penerjemahan, metode, analisis, pendidikan, dan teknologi pembelajaran. Apa fungsinya nanti? Di kata kunci ini nanti jika para pencari informasi mengenai karil khususnya di bidang sasing ya, sastra Inggris itu, apakah nanti mereka akan mengetik tentang penerjemahan, maka otomatis yang kita publikasikan ini juga akan muncul di laman pencarian mereka, ya. Itu fungsinya tadi. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya, ada yang namanya pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub lagi. Ada latar belakang. Latar belakang silahkan kalian buat beberapa kata, prakata penyampaian sesuai dengan judul karil yang akan kalian ambil, masukkan saja di situ latar belakang yang akan mendukung karil para mahasiswa sekalian ya. Yang pasti di sini, contoh di sini saya berikan mengenai pendidikan, utama di bidang online ya, pendidikan di bidang online. Nah, sub berikutnya yang ada pada pendahuluan tadi ya, di sub pertama itu ada latar belakang. Kemudian di sub berikutnya, di sini saya berikan untuk rumusan masalah research question-nya, nanti apa saja yang akan kita rumuskan ya.
Ada 3 yang saya gunakan, mulai dari langkah apa saja yang akan kita pakai dalam proses penerjemahan, ya, sehingga kita mendapatkan hasil terjemahan yang sepadan antara teks sumber dan teks sasaran. Kemudian masalah apa saja yang kita temui pada saat kita melakukan proses penerjemahan tersebut. Kemudian metode apa saja yang kita pakai untuk mengatasinya. Nah, jadi ini nanti ada di bagian rumusan masalah atau research question nanti. Di sub berikutnya, kita masuk ke tujuan penulisan. Kalian membuat karya ilmiah, kalian membuat penulisan tersebut untuk apa? Kalian berikan tujuan di situ apa? Silahkan kalian sampaikan. Apa tujuan penulisan yang akan kalian buat tersebut, ya. Kemudian berikutnya di halaman tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini di bagian kedua, ya, di halaman berikutnya ini kalian sampaikan tinjauan pustaka yang akan kalian ambil dari karya ilmiah kalian tersebut. Nah, di tinjauan pustaka ini sampaikan saja metode penerjemahan itu apa, ya, maksudnya. Jadi ini saya masukkan beberapa sumber, ya, karena saya tidak ingin dicap sebagai plagiat, maka saya mengambil dari sumber yang disampaikan oleh Newmarks, ya, dalam auditory. Di sini saya beri tanda kutip, ya, tanda kutip, kemudian italic, kemudian beberapa target teks yang kita ambil, ya, sasarannya. Kita menggunakan jenis dari metode terjemahan yang kita pakai itu menggunakan metode apa saja. Di sini saya menggunakan ada 4 metode terjemahan yang saya pakai, baik itu menggunakan metode adaptation, free translation, idiomatic translation, and communicative translation. Jadi dalam portofolio ini yang saya berikan contoh ini adalah metode yang saya pakai dalam pembahasan nanti, ya, pembahasan yang akan membawa kita untuk menerjemahkan beberapa artikel yang sudah kita ambil dari berbagai sumber tersebut. Yang pasti artikel yang kita ambil itu belum pernah diterjemahkan sama sekali, ya. Kalau tidak salah 5 tahun ini, ya, kurun waktu 5 tahun masa artikel itu. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari tahun yang kita ambil, misalnya sudah lebih dari 5 tahun, maka kita harus mengambil yang tahun lainnya lagi. Misalnya nih, saya ambil artikel ini dari tahun 2015 misalnya. Nah, kita ke tahun sekarang. Dari tahun 2015 ke tahun sekarang sudah berapa tahun? Seandainya ternyata lebih dari 5 tahun, maka tidak perlu kita ambil. Kita ambil yang berdasarkan rentang waktunya, itu yang kita ambil. Kemudian kita ke bagian berikutnya. Di sini tadi, ya. Jadi metode yang saya ambil itu akan saya terjemah, maksud saya akan dijelaskan kembali secara garis besar saja, ya. Karena portofolio ini saya mengambil dari beberapa penerjemahan menggunakan metode yang saya buat tadi, ada 4 metode. Maka di terjemahan adaptasi atau adaptation translation atau saduran itu apa sih maksudnya? Nah, di sini kita jelaskan. Jika kita punya contoh dari penerjemahan adaptasi, berikan saja contoh tersebut. Sebagai contoh di sini saya ambil adalah untuk frase Dear Sir. Nah, ini adalah contoh, ya. Kemudian Sincerely Yours. Nah, ini juga, ya, ini adalah saduran tadi, adaptasi. Berikutnya metode penerjemahan bebas, ya, kita jelaskan juga, ya. Kemudian berikan contohnya, teks sumbernya apa, sasarannya bagaimana, hasil akhirnya. Kemudian di sini juga saya memberikan penerjemahan idiomatis atau idiomatic translation. Metode yang saya pakai tadi ada 4, kita sudah ke metode ketiga, sama seperti yang sebelumnya.
kita jelaskan dulu maksud dari metode yang kita ambil tersebut. Jika ada contohnya, berikan pula contoh yang kita berikan untuk karil tersebut. Nah, di metode berikutnya, dalam penerjemahan yang saya pakai di sini, kita menggunakan yang namanya penerjemahan komunikatif atau communicative translation. Ya, ini ada beberapa penjelasan yang sudah saya berikan, lengkap dengan contohnya. Nah, jadi itu ada di bagian kedua. Nah, di bagian ketiga, metodologi yang kita pakai. Metodologi ini terdiri dari beberapa subbagian lagi. Pertama, metodenya. Ya, jadi metode karil yang saya buat ini menggunakan metode yang namanya kualitatif. Ya, ini berdasarkan analisis tekstual saja yang melibatkan beberapa teks sumber dan teks sasaran, serta kita mengadopsi atau mengambil dari salah satu model teoritis penerjemahan. Yakni modelnya apa? Comparative model, ya, dengan rumusan seperti ini. Nah, ini udah jelas ya. Kemudian di sub berikutnya yaitu ada data penelitian. Nah, karil yang saya buat ini merupakan teks eksplanasi ya, penjelasan. Terdiri dari 693 kata. Di mana judul artikel dari karil yang saya buat ini adalah Academic Institution and Online Degree. Ini saya ambil dari laman internet. Nih ya, ini lamannya sudah jelas, yang ini yang saya ambil. Nah, dari laman ini. Kemudian di sub berikutnya, dari bab metodologi, kita ke sub yang namanya pemrosesan data. Pada bahasan pemrosesan data ini, ya, karena tadi saya menggunakan dari jenis teks eksplanasi. Nah, jadi ini ada dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, di mana yang teks sumber dan teks sasarannya, ya, teks sasarannya itu akan kita paralelkan dengan urutan sebagai berikut. Yang di sebelah kiri ya, sebelah kiri itu adalah teks sumber, kemudian sebelah kanan itu adalah teks sasaran. Kita buat dua tabel penjelasan. Sebelah kiri itu berisi teks sumber, kemudian sebelah kanannya adalah teks sasaran. Di mana di bawah dari teks tersebut, tabel tersebut, kita berikan penjelasan, pemaparan, ya, metode terjemahan apa yang kita pakai dalam teks sasaran tersebut. Tadi karena saya menggunakan 4 metode, ya, kita sesuaikan. Kita ingin menganalisis bagian kata atau kalimat dari teks sumber yang mana yang akan kita analisis sehingga kita menemukan terjemahan atau teks sasaran yang tepat. Nah, di situ kita menggunakan metode apa saja kita jelaskan. Ya, mengapa kita ambil metode tersebut juga kita jelaskan. Ya, itu nanti ada di pembahasan di pokok pembahasan nanti untuk. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang, kita masuk ke yang namanya hasil dan pembahasan. Nah, ini tadi, ya, beberapa metode tadi. Di paragraf pertama, jadi kita menjelaskan per paragraf. Per paragraf, di sebelah kiri ini kita gunakan untuk tabel teks sumbernya, ya, teks sumber aslinya tadi ya, bahasa Inggrisnya tadi. Kemudian di sebelah kanannya ini kita buat untuk teks sasarannya, ya, translate-nya, terjemahannya. Nah, dari teks sumber kita buat teks sasarannya, kita terjemahkan ya dengan metode yang sudah kita pakai, kemudian sudah diterjemahkan semua. Maka di bawah tabel ini kita berikan penjelasan pula agar memperkuat karil yang kita buat tersebut ya. Hasil terjemahan yang kita buat tersebut kita sampaikan penjelasan di sini. Metode apa saja yang kita pakai, kita jelaskan pula. Kenapa kita menggunakan metode tersebut, juga kita jelaskan ya. Jadi gambaran ini sama seperti yang ada di buku modul translation. Teman-teman mahasiswa sekalian bisa melihat ya, di modul translation itu metode menggunakan sistem paralel tadi ya, yang mana sebelah kiri tabelnya itu teks sumber, sebelah kanan itu teks sasaran, atau bisa menggunakan yang bagian atas itu adalah teks sumber, kemudian tabel di bawahnya adalah teks sasaran. Di langkah-langkah penulis yang akan menjawab rumusan pada halaman depan tadi apa.
Nah, apa saja yang akan kita lakukan dalam proses penerjemahan yang pertama nih? Pertama sudah pasti kita membaca berulang-ulang dulu. Ya, berulang-ulang dulu, kemudian kita menentukan pilihan kata yang tepat. Pilihan kata yang tepat sesuai dengan target pembaca. Ya, jadi artikel yang kita ambil itu target sasaran atau target pembaca kita tuh untuk kalangan apa? Apakah untuk kalangan umum? Maka kita menggunakan bahasanya yang umum juga, yang bisa dimengerti oleh halayak banyak. Nah, apakah artikel yang kita ambil itu tujuan sasaran untuk target pembacanya itu anak-anak? Maka kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut. Nah, ya. Kemudian target pembaca berikutnya apa? Dari artikel yang kita pilih tadi, apakah artikel tersebut kita targetkan ke pembaca khususnya bidang digital, ya. Nah, jadi itu menggunakan sudah bahasa digital, ya. Misalnya program komputer, kemudian teknologi, ya, itu sudah menggunakan target pembaca yang lebih tinggi lagi dari yang umum tadi, karena di sini saya menggunakan target pembaca untuk halayak banyak umum, ya, biasanya. Nah, kemudian selain dari langkah-langkah yang kita ambil, berikutnya apa? Di sini masalah yang kita temukan pada saat kita melakukan yang namanya penerjemahan. Nah, jadi pada saat saya melakukan penerjemahan di sini ada beberapa masalah yang saya temui. Ya, ada tataran leksikal. Ya, pemilihan atau padanan kata yang tepat itu apa? Itu yang terjadi, ya. Kemudian ada pada tataran frasal pada saat penerjemahan ungkapan atau beberapa kata idiom dan kolokasinya. Kemudian masalah yang saya temui berikutnya ada di tataran gramatikal. Nah, ini berkaitan dengan keragaman kategori gramatikal tersebut. Dari masalah yang saya temui, kita juga pasti mencari metode atau langkah mengatasinya itu seperti apa. Jadi, di sini saya menggunakan beberapa metode tadi dalam menerjemahkan, ya, dari teks sumber ke teks sasaran. Ada beberapa metode teknik dalam penerjemahan, seperti teknik komunikatif, bebas, idiomatik, transparansi, transposisi, dan adaptasi. Namun, tadi saya hanya menggunakan 4 teknik yang paling sering saya pakai, ya. Nah, masuklah kita di bab terakhir atau di bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran, ya. Ini saya berikan lengkap, namun jika tidak ada saran tidak apa-apa, ya. Kalian bisa masukkan kesimpulan. Tapi lebih bagus, ya, kalau saran itu kita masukkan. Nah, kesimpulan dari teks yang sudah kita buat tadi itu apa saja? Saran ini saran untuk penerjemah, ya. Kitanya, posisi kita sebagai penerjemah, apa yang harus kita lakukan? Kita berikan saran di situ apa untuk kedepannya, ya. Selesai dari kesimpulan dan saran, kita masuk ke bagian paling akhir, yaitu daftar pustaka. Teman-teman mahasiswa sekalian, tentunya kalian sudah paham maksud dari daftar pustaka, ya. Di sini sudah pasti sumber referensi yang kita ambil itu mengacu ke apa saja yang kita ambil, ya. Jika bentuknya tertulis berupa buku, masukkan di sini, ya. Kita juga bisa memasukkan sumber-sumber informasi yang kita ambil untuk karya ilmiah kita itu misalnya dari internet, maka masukkan juga sumber yang kita ambil tersebut, ya, agar kita tidak dicap sebagai plagiat, ya. Oke, karena beberapa sudah saya jelaskan, ya, kurang lebihnya saya rasa mohon maaf, ya, cukup sampai di sini dulu penjelasan mengenai pembuatan karya ilmiah untuk program studi SASING atau Sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, semoga saja dari video yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Jika memang ada beberapa pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup Karil dan TAP. Insya Allah beberapa teman yang sudah selesai di bagian Karil akan menjawab, ya, akan menjawab sesuai dengan kemampuan mereka, ya.
Semoga nanti karir yang dibuat juga berjalan lancar ya, baik. Kemudian ketemu dengan tutor yang aktif, alhamdulillah ya kalau ketemu dengan tutor yang aktif, dapat feedback yang baik. Nah, kalau pengalaman saya waktu itu membuat karya ilmiah ini, tutornya sibuk sekali. Kalau tidak salah, Pak Rahmat Budiman. Nah, Pak Rahmat Budiman, ya itu dulu kalau tidak salah tutor karya ilmiah yang membimbing saya. Namun saya rasa karena beliau sibuk ya, jadi kita maklumi. Jadi saya tancap gas aja seperti kata Pak Irawan ya. Kata Pak Irawan, kalau belum dapat sign dari tutornya, udah tancap gas aja daripada deadline nanti kelewat ya. Nah, jadi silahkan dibuat saja karirnya. Namun pasti kita mengacu pada panduan karya ilmiah yang sudah saya share di grup Karir dan Tap ya. Untuk rekan-rekan mahasiswa, sekali lagi tolong dibaca kembali panduan-panduan yang sudah kami berikan, bagaimana cara membuat akun di laman karil.ut.ac.id, kemudian bagaimana cara mengunggah karya kalian, kemudian juga panduan-panduan dalam pembuatan karya ilmiah itu tolong dipahami baik-baik dulu. Jangan langsung main tancap gas aja, boleh tancap gas, tapi kan ada beberapa alurnya, ada beberapa panduannya. Kita mengikuti panduan-panduan tersebut, insya Allah nanti karya ilmiahnya mendapatkan hasil yang baik serta lulus ya nanti hasilnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.